sastra terbagi tiga, puisi, prosa, dan drama. Dalam prosa itu ada suka maisnya umpama, Sindri, Pau-Pau, Pakturiloa, itu tentang kerajaan atau buku hanya kerajaan, gitu ya? Oke? Peserta apabila mampu mengetahui beragam sastra lisan Makassar. Jadi target kita hari ini, ingat Aisyah dan kawan-kawan ini mengetahui beragam sastra lisan Makassar dari segi bentuk, sastra, prosa, puisi, dan drama. Tapi kita adalah muaranya di sini berbentuk puisi. Jadi karena sastra, untuk yang pertama target kita mahasiswa mampu mengetahui beragam sastra lisan. Kita beragam sastra lisan, puisi, prosa, dan drama. Yang kedua, peserta apabila mampu memahami ragam sastra Makassar. Tadi sastra lisan ya, ini ragamnya setiap komponen-komponen ini. Terakhir, peserta mata kuliah mampu mengklasifikasi sastra Makassar yang berbentuk puisi. Gini, paham? Nanti kita ini. Jadi itu harus dibilang dulu, jangan sembarangan, harus didaftar di sini. Sastra lisan sastra terbagi atas tiga: prosa, puisi, dan drama. Ini namanya prosa, ini hanya untuk panggilan saya, hanya orang khusus ini. Tapi apabila puisi, saatnya di sini kita bahas. Lanjut, panggilan dalam sastra lisan, terutama sastra daerah, Sulawesi Selatan, sastra Jawa juga, sastra Sunda juga. Ketika sastra dilupakan, sama dengan saja mengenal atau tidak mengenal dulu. Contohnya tadi, Pakturiloa atau Pakturiloa dalam bahasa Bugis. Kalau tadi kalau yang lale itu tidak mengenai siapa dulu kita yang berikan pesan-pesan di dalam teks Geno Pengantakil itu. Tapi Anda harus kuat membaca dan segera dibaca. Waktu kita hanya 90 menit kalau waktu mau membantu. Yang juga, menurut umat kata, jika ingin mengajarkan keberanian kepada anakmu, maka ajarkanlah sastra. Apa contoh sastra yang terkait dengan keberanian? Apa contoh sastra yang menutup puisi tentang keberanian? Betul. Itu jadi ini sekarang dengan pendapat konsepian, jika ingin mengajarkan keberanian kepada anak-anakmu, maka ajarkanlah sastra. Jadi apalagi sama sastra lisan mengajarkan keberanian. Dalam sastra atau puisi Bugis dikenal namanya Parma. Tahu Parma? Tahu? Dalam bahasa Makassar namanya Panggakdara. Baca-baca Panggakdara. Pernah dengar? Panggakdara. Ini sama namanya Panggakdara dan namanya ini. Itu namanya kesesatan juga itu. Panggakdara. Jadi baca-baca untuk mengatur apa? Tidak pada mengatur kita tidak kariman, kariman. Makanya ketika kita jalan itu nggak sama waktu kita belajar Panggakdara memang dia dan memang yang sambil membaca pada rokok. Dalam bahasa Bugis itu Parma, tapi memang Parma atau doang Parma. Kalau bahasa Makassar Panggakdara. Untuk membunuh masa dia ada Panggakdara. Tercari Panggakdara. Gimana? Kalau yang semacam mana Pak? Yang kan ada beberapa yang saya dapat kemarin. Apakah termasuk Parma itu? Dupa mata sih dupa mata. Enggak ada itu. Tapi untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki apa diberikan kepada laki-laki? Iya bisa. Jadi Panggakdara juga itu untuk menurunkan maksudnya. Jadi kalau untuk termasuk kasih Panggakdara. Misalnya untuk mengurangi marah seseorang, kasih Panggakdara. Tidak, itu salah satu contoh itu. Menarik sekali kalau dicari ini. Ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Karakter bahasa harus diperkuat antara dengan bahasa dan sastra sebagai pilihan penting. Contoh apa? Contoh bahwa sastra lisan Bugis, sastra lisan Makassar, puisi lisan Bugis, puisi lisan Makassar terkait dengan karakter bahasa apa? Contoh. Apa contoh yang terkait dengan karakter bahasa? Yang orang Makassar atau suku Makassar, mereka mendengar kalau pakai uting, apa isinya di situ? Menerima kesederhanaan kedua belah pihak ya. Itu salah satu juga untuk memperkuat bangsa. Artinya apa? Mengurangi tingkat perceraian. Sekarang kan orang gampang sekali meninggal, gampang sekali bercerai.
Tapi ternyata di mana kita orang suku Makassar terutama ya, yang anak teks pakai guntingnya, tapi sana dia ada orang Bugis di sini, ada orang Bugis. Ya orang Bugis juga, bisa juga ya apa namanya, diadaptasi sebenarnya ekspresi itu karena itu mengajarkan bukan cuma perempuan atau laki-lakinya orang tersebut, tetapi keluarganya juga harus menerima dengan segala kekurangannya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu teks film pakai guntingnya sambil nonton. Kalau di sini pakai ada apa tidak dengar? Siapa yang paham kalimatnya? Siapa yang pernah melihat langsung yang begini? Begini ada maaf maksudnya, kalau waktu itu ya. Ya, kita yang begini itu orang kita orangnya. Tapi kita siapa? Ada teksnya. Siapa yang punya tulisan itu? Oke, kalau gitu kita punya yang dulu ya. Oke, saya mulai dari sini. Ya dende, nyato jemmi den bunting, bunting saloa ni tayang, bunting saloa ni antalai, bunting saloa ni minasai. Nampagore yung kampon den bunting, tripantaran para laki, nagela-gelay memang, riati-ati ke bokku. Naturan nuang lidiri kicip-kicipku, nagelay na niya may ang nirang ranu-ranu kabajikan. Nagurupay di pajamatan mo rin munting, nakukuntunuki lipat raga-raga dek nang sinagputi. Naguerang lagi ang tama din munting, ritingungang palaminang. Ritingungang padoang asaya. Ni antara minate-rate si kiri agama, nagaranduang ritamuri-muri tamat-tapku. Nagupanay makipole bunting, di palaminang sunggumanay, na ni kape-kape di angin-angin sa lewangan. Sangin si kiri ipanrita, padoangan malaika malak diri ang suwari balak pa buntinanta. Bagi kita pangbusuman ng bunting, ang kanaya buntingaan to sa rumabaji, ni kaya sa ni katutuwi. Napuji nabi nagaranua to panrita, lapiri ni medang bunting, rimatuang kasyasita, ipamanakan rata-rata biasata. Nasangin random at timporong, nasangin padoang magpalabaji, nanipambat tunay, pandalekang lumatara. Ada kasih kuis, ya, terus dulu. Udah kasih kuis. Kan tidak bisa luar biasa. Karena kuis skill. Iya, terutama sekali lagi. Iya. Yang biasa kata, dia kajian polisi, bukan lagi kajian praktisi. Bisa struktural,
bisa lewat jendela sastra, bisa linguistik antropologi, mungkin bisa semantik, bisa sosiolingvistik. Itu untuk tafsir, karena satu teks sastra bisa saling dikaji dengan berbeda-beda. Tapi Anda harus paham satu teori, minimal satu teori untuk mengkaji itu. Sama kalau kita misalnya ada ikan katombo, bisa saja menurut saya ikan katombo ini dimasak paling kecil, bisa saja menurut peninggal digoreng, bisa saja menurut Idul dibakar saja. Itu namanya multitafsir itu. Tapi semua teori-teori membakar, paling kecil, digoreng, itu kan masing-masing ada teorinya. Sama juga untuk memahami teks puisi harus ada teorinya. Kita mau teori apa melihat ikan katombo itu? Ikan katombo di sini ada maksud saya teori ini. Kalau begini paham? Ada begitu ibarat puisi kan puisi Makassar. Kita harus memahami dengan tafsir, dengan pendekatan yang kita sesuka kita mendekati dengan apa semantika, linguistik antropologika, dan lain-lain banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Lanjut. Baca dulu Rahman. Dilihat dari perkembangannya, sastra klasik menempuh dua cara, yaitu tradisi lisan atau oral tradition dan tradisi tulis atau literary tradition. Keduanya ada yang berkembang dalam waktu yang bersamaan. Sastra klasik dalam tradisi tulis, sebagian naskahnya masih dapat dibaca hingga saat ini. Karya sastra tersebut terekam dalam bentuk naskah tulisan tangan atau manuskrip yang menggunakan bahan dan berbagai jenis, misalnya daun lontar, kertas, atau dari bambu. Pak ya sampai sini ya. Jadi sastra lisan itu perkembangannya bisa sejalan dengan tradisi tulis, bisa sejalan dengan tradisi lisan. Tapi tradisi lisan itu adalah merupakan memori kolektif. Memori kolektif dalam artian ingatan. Tadi di kampung-kampungnya misalnya di Moncongloe, di Ungira, banyak kakek yang pakai gunting. Itu belum tentu dia tulis, tapi dia paham. Makanya ketika kita berbicara sastra, itu memiliki penguasaan yang tepat apalagi lisan. Baca-baca dalam apa lo tidak pernah kita kalau tulis orang baca-baca itunya orang, entah kalau itunya orang X, orang B, orang C, tidak pernah tulis itu. Tapi dia itu pemahaman oral tradition. Saya pernah dapat juga yang semester 5. Siapa yang semester 5 di sini? Cumika yang itu orang ya. Semester 5 itu saya pernah baca orang Bredam. Ketika dibaca-baca itu bilang orang Bredam 7 hari dan 7 hari orang meninggal. Itu termasuk puisi juga. Kalau tidak baca ini. Jadi karena tahu kalau dia baca-baca baca ini. Itu sebenarnya karena orang kasar kan dipakai pakai baik. Jadi karena orang Bredam 7 bulan misalnya itu diberikan di PC tujuan itu yang hotel yang berbaca jam sekian. Itu aja nggak sastra juga. Jadi dua cara tradisi itu lisan dan tulis. Paham saat ini? Misalkan Kan ada satu cerita lisan yang saya dapat dari keluarga Bapak. di mana? Di Pondok Pak. Oke, terima kasih. Kumoro. Oke. Jadi cerita dari 7 keturunan keluarga saya Pak, cuman kan judulnya itu belum ada yang ada yang kasih judul, cuman aku kasih judul semacam Titang Tandingan Rea. Titang Tandingan Rea. Ikan itu Pak. Oh, ikan tandingan Rea. Iya, titang. Ya, ikan. Iya. Apakah itu termasuk karya sastra? Sastra. Karena tidak tertulis di Pak. Karya sastra. Yes. Tapi itu bentuknya prosa mungkin ya? Prosa ya? Karena bentuk kecapan. Iya. Prosa itu. Kita dengar kamu dulu ya. Sebagai lihat Iya, ada nih sudah filmnya. Iya. Oke, aman kan itu bisa tuh. Salah satu apa itu tontonan di masyarakat umum pesan. Tulis gitu. Bisa kamu tanya? Silakan. Jadi Pak, cuma mau saja aku sampaikan karena ini satu cerita apa itu bisa dikaji tuh Pak. Bisa banget. Karena dari ceritanya ini masih tersambung dengan keturunan. Lulur. Bisa ada masalah. Kalau itu menarik. Dipakai pilih itu kan terkadang yang pakai kanja ya dan tertentu. Boleh dengar? Itu juga saya sangat belajar pakai kanja.
misalnya kita belanja 50.000, kasih kembali sekian ribu, betul tidak? Ada masalah begitu. Tapi saya penasaran dengan macam-macam itu. Dalam arti itu kan, andai kan saya ada masyarakat sana, saya akan cari itu. Maksud pernah kan mendengar keturunannya? Pernah dengar keturunannya? Itu menarik itu sebagai masa sebenarnya. Bukan untuk dipakai ya, tapi apa sih masalahnya itu pas nanya? Saya mau masalahnya itu penasaran. Bahkan kalau ada masyarakat, macam-macam orang bisa mencari. Biasa makan saya answer. Jalan bukan biasa. Ada keluarga yang rasa biasa. Di paling dunia ada perempuan dari ini.